Ketika cowok keren atau cool pun kebingungan di saat kestabilannya goyah, bahkan mungkin retak. Tembok pertahanan yang selama ini kita bangun diuji dengan kualitas batas diri, tindakan yang tak terduga darinya. Dan banyak cowok merasakan hal ini. Gua ngerti banget rasanya kayak orang bingung tanpa arah. Hati dan pikiran terus bertanya-tanya apa yang salah, apa yang harus gua lakukan agar dia tidak pergi. Nah, kita akan bongkar ini sampai terbuka. Fokus pada bagaimana menghadapi ujian ini secara emosional, karena respon terbaik itu tidak datang dari mulut, melainkan dari kestabilan jiwa lu. Pertama kita bahas mengapa cewek melakukan ujian atau ngetes lu. Secara psikologis ini mekanisme penyaringan alami. Cewek secara bawah sadar sering mencari pasangan yang dapat memberikan stabilitas, perlindungan, dan keamanan. Bukan secara fisik dan finansial, tapi yang paling penting secara emosional. Tes-tes yang dia berikan, misalnya tiba-tiba ngilang atau ghosting, ataupun membatalkan janji, bahkan menciptakan drama kecil, semuanya adalah alat ukur sensitif untuk menguji tiga hal utama dari lu. Pertama, kestabilan emosi atau emotional resilience. Ketika dia menguji kepanikan lu, apakah lu langsung meledak dalam amarah menjadi defensif atau seolah-olah dunia lu runtuh? Cewek menguji, apakah emosi lu tembok yang kokoh atau hanya tiang rapuh yang mudah diombang-ambing oleh emosi? Secara emosional, ada cowok yang tidak reaktif, dia bisa lewati badai tanpa basah kuyup di dalamnya. Dia menguji seberapa jauh dia mendorong lu sebelum lu mengatakan tidak. Atau setidaknya, lu bisa menunjukkan bahwa lu punya batas yang jelas tentang bagaimana lu ingin diperlakukan. Batasan adalah cerminan dari harga diri lu. Kalau lu rela menjilat ludah sendiri, membatalkan semua kegiatan, atau membiarkan dia mengatur jadwal lu hanya demi membuatnya senang atau menghindari konflik, dia akan menyimpulkan bahwa lu cowok tanpa standar dan batas. Dan secara psikologis, cowok tanpa standar dianggap cowok bernilai rendah karena tidak menghargai waktu dan dirinya sendiri. Yang ketiga, tingkat kebutuhan atau needy. Ini adalah penentu utama. Cewek menguji apakah kebahagiaan lu, damai lu, dan rasa diri lu tergantung padanya. Dan cowok yang needy akan bereaksi dengan cemas, ngirim double text, mencoba meyakinkan atau berusaha untuk memperbaiki situasi agar dia kembali baik. Ini adalah sinyal bahaya terbesar. Kebutuhan menunjukkan bahwa lu gak punya kebahagiaan internal dan menjadikan dia satu-satunya sumber validasi lu. Sebaliknya, cowok dengan mentalitas, dia bakalan mikir, gua memilih dia, bukan membutuhkan dia. Dan ini membawa kita ke strategi emosional yang harus lu terapkan. Kuncinya, 1. Kuasai tanpa reaktif berlebihan. Misalkan dia ghosting lu selama 3 hari, atau dia ngerespon pesan lu dengan sangat singkat padahal biasanya panjang. Hal pertama yang harus lu lakukan adalah jangan mengambilnya secara pribadi. Ini perisai emosi lu. Dan lu harus ingat, tindakannya adalah cerminan dari proses internalnya, bukan cerminan dari nilai lu. Kalau lu langsung baper, marah atau panik, lu sudah menyerahkan kendali emosinya ke dia. Kayak secara tidak langsung lu bilang gini, ya emosi gua tergantung sama mood lu. Saat hati lu mendorong untuk ngirim pesan lagi, mau nelpon atau mau bertanya kamu kenapa, itu mendingan jangan. Mending fokusin energi lu ke hal yang lu kerjakan. Alihkan pikiran lu ke hobi atau nongkrong bareng temen lu. Tunjukkan ke diri sendiri dan tanpa secara langsung ke dia bahwa hidup lu gak berhenti cuma karena responnya tertunda.
Tetapkan dan pertahankan itu. Gua yakin kalian bisa.